Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita belajar kembali pada malam hari ini terkait dengan fikih. Kita masih di pembahasan salat Id Adha dan Id Al-Fitr. Kita sudah sebutkan sebelumnya pembahasan terkait dengan salat Id ini sampai kita berakhir di pembahasan takbir tambahan serta khutbah pada salat Id. Kata beliau melanjutkan, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wala yatanaffalu qabla salatil Id. Ini pembahasan berikutnya yang beliau sebutkan. Tidak ada salat sunnah sebelum salat Id, wala ba'daha, dan tidak ada pula setelahnya. Artinya tidak ada ba'diyah, tidak ada qobliyah di salat Id. Fi maudi'iha, pada tempat pelaksanaan salat Id. Karena rata-rata salat Id itu dianjurkan di lapangan. Jadi tidak ada tahiyat masjid. Tidak ada juga qobliyah, tidak ada juga ba'diyah. Tapi kalau misalnya ada pelaksanaan sholat di dalam masjid, sunnah sholat tahiyat masjid, bukan karena Id, tapi karena kita masuk masjid. Karena kita masuk masjid. Belum ucapkan ini berdasarkan apa yang telah sah dari Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau dan ayahnya masuk Islam. Ya, Abdullah ini anaknya Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sepupunya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha au fitr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di hari Idul Adha atau Idul Fitri, fasalla rakaatain, maka Nabi salat 2 rakaat Id, wal yusalli qablaha wala ba'daha, tidak salat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Ini keterangan yang tentunya sangat jelas bahwa di salat Id tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Berdasarkan hadis yang kita dengar tadi barusan. Kemudian beliau berkata, waman adrokal imamu qabla salami, itu beliau berpindah ke masalah masbuk di salat Id. Masalah masbuk di salat Id. Kata beliau, waman adrokal imama qabla salami, siapa yang mendapati imam sebelum salam, belum tidak bilang rakaat kedua atau rakaat pertama, tapi dia masbuk, enggak. Ini paling ujungnya ini. Dia mendapati imam sebelum imam itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia masuk sebelum itu, mengikuti imam. Kata beliau, atammaha ala sifatiha, maka dia sempurnakan setelahnya persis dengan cara pelaksanaan sholat Id. Berarti dia bangun, dia dapat sebelum salam. Dia bangun berarti dia terhitung rakaat pertama. Maka setelah dia takbir bangun itu, dia takbir 7 kali. Dia takbir 7 kali. Kemudian dia baca Al-Fatihah, surah setelah Al-Fatihah. Kemudian dia ruku, bangkit, sujud, bangkit, berdiri. Takbir perpindahan. Kemudian dia takbir 5 kali. Baru selesaikan sholatnya. Ini yang dia lakukan. Tapi waman fatat, siapa yang luput? Tidak ada sama sekali dia dapat. Dia datang, imam sudah salah. Dia datang sekarang imam sudah salah. Fala qadha alaihi, tidak ada qadha baginya. Jadi tidak ada itu qadha salat Id. Kenapa? Ini karena hukum salat Idul Adha atau Idul Fitri fardu kifayah. Yang kita sudah sebutkan sebelumnya, itu paling tingginya.
Itu paling tingginya hukum sholat Idul Adha dan Idul Fitri fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur dosa kita. Makanya tidak ada qadha. Ini asalnya. Tapi fa in ahabba, misalnya jika dia cinta, senang mau melakukannya, sholat atau tawuan, boleh dia melakukan sholat sunnah saja. Insya rakaatain, kalau dia mau boleh dia sholat 2 rakaat. Bukan seperti sholat id. Ini yang pertama ini. Sholat 2 rakaat. Wa insya arba'an, atau kalau dia mau dia sholat 4 rakaat. Boleh sholat sunnah. Wa insya shollaha ala sifatiha. Dan juga kalau dia mau boleh dia sholat seperti sholat id. Semua itu diberikan keluasan. Yang jelas tidak ada lagi kewajiban dia untuk apa? Qadha. Boleh dia sholat 2 rakaat saja seperti biasa, tanpa cara, tanpa dengan melaksanakannya seperti sholat id. Boleh juga dia sholat 4 rakaat, ya. Boleh juga dia di atas sifat sholat id. Tapi kalau dia lakukan dengan 2 rakaat saja atau 4 rakaat saja, itu lebih bagus. Karena dia bisa niat sholat duha. Karena dia bisa niat sholat duha di situ. Karena kan tidak ada qadha sholat id. Sekarang dia sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat atau 4 rakaat bisa dilakukan. Cuman kalau dia mau melakukannya seperti sholat id, tidak masalah. Karena boleh juga mengqadha sholat sunnah. Kalau kita ketinggalan karena udzur. Iya. Seperti sholat sunnah biasa. Misalnya kita biasa melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tiba-tiba ada kejadian kita tertidur, tidak bangun kecuali iqamat. Boleh kita qadha setelah sholat subuh atau setelah matahari terbit. Boleh. Iya. Kita luput 2 rakaat setelah duhur. Boleh kita ganti setelah asar. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Karena pernah Nabi juga begitu. Belum ada tamu setelah duhur dan belum biasa melakukannya setelah duhur. Maka belum sholat menggantinya setelah asar. Ditanya oleh Ummu Salamah, sholat apa ini? Nabi katakan itu tadi yang saya tidak lakukan setelah duhur karena belum menerima tamu. Menerima tamu adalah wajib kalau dia datang. Kita layani. Sementara sholat sunnah itu adalah sunnah setelahnya. Itu namanya udzur. Itu namanya udzur. Boleh kita akhirkan karena udzur tersebut. Iya. Demikian pula sholat id. Boleh kita qadha. Boleh kita qadha. Ini terkait dengan masbuk. Setelah itu belum berpindah ke pembahasan penutup, yaitu masalah takbir. Kata beliau rahimahullah, wa istahabbu takbiru fi lailatul id. Masya Allah, disunahkan bertakbir di malam id. 2 malam id itu. Artinya malam Idul Adha, Idul Fitri itu sudah dianjurkan untuk bertakbir. Untuk bertakbir. Adapun malam Idul Fitri tentunya berdalil dengan Quran di surat Al-Baqarah 185. Kata Allah, walitukmilul iddata. Hendaklah mereka sempurnakan jumlah Ramadannya itu. Dia puasa dengan sempurna. Setelah itu, walitukabbirullah ala ma hadakum. Dan hendaklah mereka bertakbir kepada Allah. Jadi dianjurkan setelah kita sempurna puasa, itu dianjurkan, disunahkan untuk bertakbir. Kapan kita sempurna puasa? Ya ketika malam Id itu sudah masuk. Kapan malam Id masuk? Yaitu ketika malam matahari terbenam. Di hari terakhir kita puasa. Di hari terakhir kita puasa. Misalnya besok Id 1 Syawal, maka malam ini sudah sunnah untuk bertakbir. Ini khusus Idul Fitri. Kalau Idul Adha, bahkan nanti kita akan bahas, ada pembahasan belum, dimulai dari hari Arafah. Dimulai dari setelah sholat subuh di hari Arafah. Kapan itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bukan lagi tanggal 10, bukan lagi malam tanggal 10, tapi di subuh tanggal 9 sudah disunahkan untuk
bertakbir. Sudah disunahkan untuk bertakbir. Makanya kata beliau wa yukabbiru fil adha. Dan dia bertakbir di Idul Adha fi bal faraid fil jamaah. Itu di setiap setelah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Maksudnya setiap sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah, maka disunahkan di situ bertakbir. Disunahkan untuk bertakbir. Ini yang disebut oleh para ulama takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan waktu, yaitu waktu sholat. Hanya saja ucapan beliau di sini, kalau pelaksanaan sholat itu dilaksanakan secara berjamaah, berarti dipahami darinya, tidak ada takbir setelah sholat kalau tidak melakukan sholat berjamaah. Dan ini pendapat tentunya tidak benar, karena kita akan mengharumkan perempuan bertakbir kalau dia sholat di rumah. Kan dia tidak sholat berjamaah. Makanya pendapat ini tidak ada dalil yang kuat dalam masalah ini, bahwa harus ada sholat berjamaah dulu baru disunahkan untuk bertakbir. Tidak. Iya, kita tidak boleh menutup keutamaan dari orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Bahkan para ulama mengatakan as-sawabu annal amru fi dzalika wasi'. Yang benarnya perkara dalam masalah ini adalah diberikan keluasan. Orang sholat di masjid berjamaah atau ada seorang perempuan sholat di rumahnya sendiri, disunahkan untuknya bertakbir setelah sholat 5 waktu itu. Disunahkan. Tapi startnya dari mana? Ini di Idul Adha. Min sholatil fajri yauma Arafah. Dari sholat fajar, sholat subuh di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ilal asr, sampai akhirnya adalah di sholat asar min akhir ayam tasyrik, akhir hari tasyrik, yaitu tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Jadi panjang kalau Idul Adha, mulai dari subuh Arafah, ya, kemudian besoknya tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Ketika tanggal 13 matahari sudah terbenam, yaitu akhirnya di sholat asar. Ya, akhirnya di sholat asar. Ketika matahari terbenam, maka tidak ada lagi sunnah bertakbir, ya, di dalam hari-hari tasyrik itu. Ini yang tentunya beliau katakan sebagai takbir yang muqayyad. Hanya saja, ya, dalam masalah ini tidak berlaku untuk orang yang sedang berhaji. Ini khusus kita yang tidak haji. Tadi itu illal muhrima, makanya kata beliau kecuali muhrim, orang yang sedang berihram. Ia sedang berihram. Fa innahu yukabbiru min salatid dhuhri yauman nahar ilal asri min akhiri ayam tasyrik. Dia itu bertakbir dari sholat duhur hari nahar, hari Id. Jadi dia tidak mulai di Arafah, karena di Arafah dia harus keluar dari Mina, dia berjalan ke Arafah. Dia sholat duhur asar di Mina dulu, itu kalau memungkinkan. Ya, sekarang kan sudah diatur karena banyaknya orang tidak bisa sholat duhur asar di Mina, karena kita tergantung busnya ini yang akan mengantarkan kita dari Mina ke Arafah. Yang jelas tanggal 8 kita ke Mina. Kita ke Mina untuk persiapan keluar ke Arafah besok. Untuk keluar ke Arafah besok tanggal 9. Sholat duhur asar di jamak qasar bisa di Mina. Kalau kita cepat berangkat, maka duhur asar di Arafah. Duhur asar di Arafah. Persiapan untuk wukuf di Arafah. Ini jamaah haji tidak bertakbir, tapi dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan talbiyah yang ia dimaklumi. Ini khusus jamaah haji, dia tidak bertakbir. Kapan dia baru boleh bertakbir, baru disunahkan bertakbir? Yaitu dia di sholat duhur hari tanggal 10. Karena kalau sudah sholat duhur kan dia tanggal 10 itu, dia tanggal 9 wukuf di Arafah. Setelah itu maghrib dia bertolak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah dia sholat jamak qasar maghrib isya. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk bermalam, cuma sekarang ini agak sulit bermalam di Muzdalifah disebabkan karena ramai orang.
Bisnis sudah menunggu, mengantri. Maka dari Muzdalifah ini kadang tengah malam kita sudah ke Mina kembali. Di malam ke-10. Untuk lempar jumroh besok pagi. Subuh. Iya, subuh. Setelah lempar jumroh kan kita ke tawaf ifadah, kembali ke Masjidil Haram Makkah. Dari sini kembali ke Mina. Kembali ke Mina, di sana sholat zuhur asar. Kalau memang ya jamaah qasar, disitulah kita mulai bertakbir. Kalau kita sebagai jamaah haji. Sampai kapan? Ya baru di situ sampai asar akhir hari tasyrik. Jadi startnya saja yang beda. Kita yang tidak pergi haji, startnya adalah subuh Arafah. Setelah sholat subuh di hari Arafah. Kalau jamaah haji, duhur di tanggal 10 hari Id. Duhur di tanggal 10 hari Id. Ini yang disebutkan. Terakhir, wasifatu takbir. Sifat takbirnya, maksudnya takbir apa? Gimana itu? Modelnya, lafadznya apa? Kata beliau sifatnya syaf'an. Dia genap. Lafadznya. Allahu Akbar ini salah satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Jadi lafadz takbirnya itu genap. Allahu Akbar 2 kali. La ilaha illallah sekali. Wallahu Akbar 2 kali lagi. Kemudian walillahil hamd. Ini salah satu yang sah dari lafadz takbir. Dan lafadz takbir itu banyak bentuknya. Di sini ada saya kumpulkan beberapa di sini berdasarkan riwayat yang sahih dari lafadz takbir. Yang pertama, lafadz takbir seperti yang dinukil adalah Allahu Akbar tadi. Yang belum nukil inilah kebanyakan keumuman. Ini yang banyak dilakukan oleh sahabat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ini adalah takbir Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud. Dan ini yang dipegang oleh Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam Madhab Hanafiyah, Ishaq dari kalangan Hanabilah. Dan takbir yang ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Rajab, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Taimin. Ini takbir yang pertama. Ini yang paling terkenal. Allahu Akbar, genap, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahi alhamd. Ini lafaz pertama. Lafaz kedua, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, oleh Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala lafaznya. Itu dengan lafaz Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira 2 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini lafaz kedua. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Itu bedanya. Jadi ketiganya, jadi pertama kedua sama. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini sahih dari Ibn Abbas. Ketiga, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, demikian pula Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini lafaz ketiga. Lafaz ketiga. Ulang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lafaz ketiga. Lafaz keempat, ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ganjil 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar sekali juga. Jadi 3, 1. Kalau tadi kan 2, setelahnya juga 2. Kalau tadi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Kalau ini ganjil-ganjil 3, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini dari Ibnu Mas'ud. Yang kelima, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langsung mulainya
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini potongan dari Umar Ibnu Khattab. Cuma langsung mulai. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang kelima. Yang keenam. Yang keenam lebih pendek daripada itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu terus yang diulangi. Iya, itu terus yang diulangi. Kalau ini ya diucapkan oleh Ibnu Abbas dan ini yang dipakai oleh Imam Malik, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka ulang-ulang, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu juga sah. Kemudian yang ketujuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. Ketiganya tambah kata kabiro. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. Itu juga lafaz diriwayatkan dari Salman Al-Farisi oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan ini juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yang kedelapan, dan ini yang terakhir, 8 lafaz takbir, ya boleh juga kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini yang panjang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Ini 8. Semua ini kalau digabung tidak ada masalah. Semua ini sah. Iya, boleh. Siapa yang mau gabung semuanya, iya, dalam takbir ini dibolehkan. Tapi siapa yang hafalannya kurang misalnya, dia ulang-ulang saja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada lafaz paten maksudnya harus begini. Kan kadang kita dapat di masyarakat atau imam seakan-akan paten itu saja lafaznya. Nanti penutupnya harus Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak ada harus begitu. Semuanya boleh kita pilih mana yang ya kita diberikan hidayah untuk mengucapkannya. Karena ini adalah bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Demikian pula melaksanakan kurban di Idul Kurban. Karena 2 itu adalah hari raya dari hari raya kaum muslimin. Selesai masalah sholat Id. Berikutnya kitab terakhir dari sholat yaitu kitab Al-Janaiz. Kita akan bahas seputar jenazah insyaallah mulai di pertemuan yang akan datang. Satu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Supaya cepat pulang. Tidak bisa pulang kalau tidak sholat. Baik. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah. Berapakah jaraknya bisa lewat depan orang sholat sendiri? Setangan. Ini setangan tak ke depan. Kalau sudah lewat dari setangannya, maka boleh kita lewat di depannya. Nih, karena memang yang disunahkan untuk menahan adalah yang lewat sepanjang tangan kita. Adapun kalau sudah lewat dari tangan kita, tidak boleh kita tahan. Tidak boleh kita tahan. Karena dia sudah lewat melebihi hal yang dianjurkan kita tahan orang. Dianjurkan untuk kita tahan orang. Jadi satu tangan saja. Satu tangan. Kalau ada lewat depan kita, tidak perlu kita jalan untuk menahannya. Itu sudah tidak sunnah. Itu sudah tidak sunnah. Apakah orang yang membayar kurban atas nama orang lain dapat pahala juga? Dapat. Kalau itu dia lakukan dengan niat ta'awun alal birri wa taqwa. Niat dia adalah membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dapat pahala. Pertama, dia masuk dalam ayat umum. Dia lakukan perintah Allah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Kemudian yang kedua, ya, Nabi SAW katakan, man dalla ala khairin falahu ajr mithl ajr fa'ilihi. Siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, baginya pahala seperti pahala pelakunya. Ya. Dan yang terakhir yang dia akan dapatkan adalah Allah akan membantunya juga. Karena dia membantu orang lain.
Kata Nabi SAW, Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Kalau dia bantu saudaranya dengan ikhlas, maka Allah akan membantunya. Wallahu alam. Bagaimanakah kalau sholat lupa rakaat, sujud sahwi tapi ragu? Bisakah sholatnya diulang lagi? Baik. Ketika kita lupa sholat, lupa rakaat ya bukan lupa sholat. Kalau lupa sholat harus kita sholat setelah ingat. Tapi kalau kita lupa rakaat sudah berapa kita sholat, pertama sekali yang wajib kita lakukan adalah kata Nabi, faliyataharras shawab. Dia harus yakinkan dulu dirinya mana yang benar, kurang atau yang lebih. Dia cari dulu yang benar. Dia yakinkan dulu dirinya. Setelah itu kalau pilih berdasarkan keraguannya, dia ragu ini, tapi dia pilih itu, maka kalau dia ragu, dia kira sudah, ya dia kira kurang. Kemudian dia tambah, tapi ragu, maka sujud sahwi sebelum salam. 2 kali sujud. 2 kali sujud sebelum salam. Tapi setelah dia cari tahu dan dia yakin bahwa memang kurang, maka dia sujud setelah salam. Dia sujud setelah salam. 2 kali sujud, kemudian dia salam. Kemudian dia salam. Itu bedanya antara ragu sama yakin. Antara ragu sama yakin. Jadi dia harus cari dulu. Berapa ini yang benarnya. Itu yang dia lakukan. Tidak perlu dia ulangi. Cukup dia tambah kalau dia yakin kurang. Ya. Cukup dia tambah kalau dia yakin kurang. Tidak perlu dia ulang sholatnya. Apa hukum meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan orang yang sudah wafat? Iya, boleh kalau kita meminta tolong doakan ibu saya, bapak saya yang sudah wafat. Yang penting dia masih hidup. Dibolehkan. Diboleh kalau kita bertanya hukumnya boleh. Dibolehkan. Tapi kalau kita doakan sendiri, itu lebih sesuai dan lebih cocok. Ya, karena di hadis Nabi, hadis Abu Hurairah, Nabi jelas mengatakan, "Idza matal insan inqata min amali illa min salat." Jika seorang itu meninggal, putus amalannya kecuali salah satu dari 3. Kan itu yang disebutkan. Berarti semuanya putus kecuali 1 dari 3 ini. Di antara yang disebutkan adalah waladun solehun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya. Ini yang sampai. Jadi kalau kita punya orang tua atau ada orang yang terhubung dengan kita yang wafat, kita doakan langsung, itu lebih utama dan lebih jelas sampainya. Lebih jelas sampainya daripada kita minta kepada orang lain. Daripada kita minta kepada orang lain untuk mendoakan orang tua kita. Kemudian berikutnya sini, apa hukum lewat di depan makmum yang sedang sholat berjamaah? Boleh. Kalau memang kita butuh lewat di situ, misalnya kita batal wudunya, kita harus lewat, keluar. Karena orang batal wudu dalam sholat wajib dia keluar. Tidak boleh dia lanjutkan sholat. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya, lanjut. Maka dia boleh keluar. Atau dia sekarang melihat ada shop, masjid penuh, ada shop di depan kosong. Boleh dia lewat di antara shop. Boleh dilewat di antara stop, hukumnya boleh. Karena telah terjadi di hal tersebut pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat di Mina mengimami para sahabat. Datang Ibnu Abbas jalan di antara stop ke depan, naik onta, naik keledainya. Jadi bukan jalan saja, tapi dia naik keledainya. Sampai di depan dia buat keledainya istirahat, baru dia ikut sholat. Dia ikut sholat. Dan Nabi tidak menegurnya. Nabi tidak menegurnya. Itu menunjukkan bahwa boleh hal tersebut dilakukan. Ustaz, bagaimana cara membayar utang puasa yang sudah bertahun-tahun? Yang lupa jumlahnya berapa? Karena sebelum hijrah tidak pernah mengkodok puasa Ramadan. Apakah boleh memperbanyak puasa sunnah saja atau bagaimana Ustaz? Jadi puasa yang kita tinggalkan bertahun-tahun yang lalu, sebelum kita kenal agama yang benar, sebelum kita dapat hidayah dari Allah, tidak ada syariat qada. Yang ada itu syariatnya bertobat.
Kita sesali apa yang telah lewat dan itu tertutup. Iya. Datang seorang sahabat Amr bin Al-As kepada Nabi SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, saya mau baiat kamu, mau masuk Islam, tapi dengan syarat kamu harus lupakan semua yang telah lewat. Ya, karena Amr bin Al-As ini, Masya Allah, beliau tidak memerangi Nabi, tapi tidak mau ketemu Nabi waktu ya dia kafir. Jadi di mana ada Nabi dia pergi. Dia pergi. Iya, ke daerah lain. Saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, baru dia kembali ke Mekah. Baru dia kembali ke Mekah. Iya. Setelah itu dia dapat hidayah. Dapat hidayah. Saat dia masuk Islam, dia bilang, saya mau masuk Islam, tapi kamu lupakan semua karena yang telah lewat. Kata Nabi, tidak perlu itu semua. Islam itu menghancurkan sebelumnya. Taubat itu menghancurkan sebelumnya. Jadi yang wajib adalah bertobat. Itulah kata para ulama, ya, indahnya Islam. Kalau yang telah lewat harus diganti, tidak ada orang mau masuk Islam. Oh, sudah berapa saya tidak lakukan apa-apa. Iya, memberatkan. Maka wajibnya adalah bertobat saja. Kemudian setelahnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Kalau kurang yang wajib, sunnah itu akan menjadi penambahnya nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya perempuan memakai jilbab yang berlengan? Memakai lengan dan dipasangkan dengan rok gamis lalu langsung pakai cadar. Apakah boleh memakai jilbab seperti itu dan jilbab model FK? Apa itu? Yang biasa lepas pasang cadarnya Ustaz. Karena banyak di antara kami perempuan memakai jilbab model seperti itu. Boleh. Kita tidak diatur warna pakaian, model pakaian, tidak diatur. Kita cuma diatur adalah yang penting menutup aurat dia pakaian tersebut. Kalau pakaian itu menutup aurat, maka itu sudah sah. Apakah pakai lengan atau tidak pakai lengan itu kita tidak lihat. Yang penting menutup. Makanya para perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat turun perintah berhijab, mereka langsung robek pakainya di bawah dan dia lilitkan kepalanya. Dia lilitkan kepalanya, mukanya kecuali matanya. Kecuali matanya. Berarti kan namanya orang dililit kan berbentuk kepalanya. Berbentuk kepalanya, tapi tertutup auratnya. Tertutup auratnya. Jadi intinya model pakaian itu tidak diatur. Yang diatur adalah yang penting menutup aurat. Menutup aurat dan hal itu tidak bernilai tabarruj kalau kita pakai. Ia berhias berlebihan keluar. Apakah ada doa khusus sesuai sunnah agar dimudahkan untuk umroh dan haji? Wallah. Iya, wallah alam. Tidak tahu saya. Di sini ada pertanyaan ketika pengenalan kampus. Ada salah satu senior yang memberi materi dan berkata, murid kita, apa ini? Mari kita berikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, putra padang pasir. Apa hukumnya mengatakan Nabi sebagai putra padang pasir? Tidak boleh seperti itu. Bisa masuk merendahkan. Ya, karena itu sudah mencela suku. Itu sudah mencela suku. Kita dalam Islam diatur terkait dengan masalah suku, tidak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Iya, mencela suku, mencela nasab, iya. Demikian pula membanggakan nasab, itu diharumkan dalam syariat Islam. Itu masuk dalam perkara jahiliyah yang Islam sudah hapus hal itu. Tidak boleh. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan, ada suku dan kabilah, ya, bersuku-suku dan berkelompok-kelompok, itu supaya kalian hanya saling mengenal. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Saat haji terakhir, Nabi SAW berkhutbah di Mina. Haji di tahun ke-10. Nabi bilang, ya, la farqa baina Arabi wa ajami. Wala ahmar wala abyad. Pada hari ini tidak ada lagi perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, non-Arab. Tidak lagi perbedaan antara yang berkulit merah dan berkulit hitam. Tidak ada lagi perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang utama di antara kalian adalah yang bertakwa. Bukan lagi warna kulit, bukan lagi bangsa. Bangsa, negara, daerah, suku, itu hanya untuk saling mengenal. Ketika ditanya, kamu orang mana? Saya orang Arab. Bukan berarti, oh mulia. Tidak. Tidak ada lagi perbedaan antara itu. Tidak ada lagi perbedaan. Bahkan Nabi mengingatkan, arba'un min umuril jahiliyah. Ya, ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak boleh dilakukan. At-ta'an fil ansab, mencela nasab, wal fakhru fil ahsab, kebalikannya, berbangga-bangga dengan nasab. Saya ini, Andika Rai. Itu perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Tidak boleh kita berbangga-bangga dengan nasab. Tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh juga kita mencela nasab. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW, karena itu bukan bagian dari Islam. Ucapan tadi bisa mengarah ke sana, na'udzubillah. Dia bisa mengarah ke sana, tidak boleh kita lakukan. Bolehkah bertakbir berganti-gantian dan berjamaah dengan imam dan makmum dengan memakai pengeras suara? Kalau takbir berjamaah tidak ada di masa Nabi. Ya, mereka bertakbir masing-masing, tapi kebetulan suaranya bersamaan, tidak masalah. Karena para sahabat, kalau mereka bertakbir di pasar-pasar, dan ketika ada yang takbir di pasar, mereka semua juga bertakbir. Iya, kebetulan suaranya sama, bukan dipandu. Bukan dipandu. Adapun kalau dipandu, tidak ada tuntunannya. Itu adalah bentuk bid'ah yang pertama sekali muncul. Bid'ah, takbir, tahmid, tasbih berjamaah. Itu pertama muncul. Dan itu di luar Arab terjadi. Ya, muncul pertama itu di Basra, di Irak. Takbir itu, berjamaah muncul pertama. Iya, masih hidup sahabat munculnya. Waktu itu mereka bertakbir, ada satu orang memimpin. Halilu mi'ah, bertahlilah 100 kali. Kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali. Sampai seterusnya. Pokoknya dipimpin. Yang lainnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sampai selesai. Dipimpin. Diketahui oleh sahabat, diingkari. Bahkan waktu itu didapati oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia bilang, cepat sekali kalian berubah. Pakaian Rasulullah belum hancur, piringnya belum pecah. Kalian sudah berubah begini. Artinya Nabi baru wafat. Kalian sudah mengadakan perkara baru. Orang-orang itu bilang, man nuridu ilal khair. Kami tidak ingin dengan ini kecuali kebaikan. Kami ini mau semangat. Kalau kami sendiri, tidak ada yang pimpin, kami tidak bersemangat. Kami malas. Dia karena malas, dia tambah syariat. Masalah kalau malas, malas sendiri saja. Enggak usah salahkan orang. Iya, enggak usah tambah-tambah syariat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin li khair lam yusibuhu. Betapa banyak orang mau kebaikan tapi tidak dapat pahala. Dia hanya capek saja. Karena pahala itu akan didapat kalau kita ikhlas satu, dan Nabi pernah ajarkan. Karena ibadah tauqifiyah, ibadah itu harus sesuai dengan yang dituntunkan. Kapan kita keluar dari itu, walaupun itu kebaikan, kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat apa-apa. Maka ini yang perlu kita ingat. Takbir tadi, semua itu tadi yang dinukil, ya, yang sahih, yang sah, tidak ada dilakukan secara berjamaah. Tidak ada yang dilakukan secara berjamaah. Dan kita tahu orang yang melakukan takbir berjamaah tadi itu awal bid'ah kecil. Sampai waktu masanya Ali, inilah para pemberontak.
yang di masanya Ali. Karena bid'ah kecil itu kalau kita sudah mulai sentuh, maka kita akan mengarah ke yang besar. Sampai dia memerangi Ali. Itu orang tadi. Itulah para pemberontak di masa kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Dari zikir berjamaah sampai demo. Pemerintah yang sah. Khalifah. Jadi jangan heran kalau mereka demo di masa sekarang ini. Karena Ali bin Abi Thalib saja dia demo. Iya. Apa awal munculnya? Takbir berjamaah. Dari takbir berjamaah disusupilah muncul kecemburuan. Kita harus sama-sama ini mengingkari ini kemungkaran ini. Macam-macam akhirnya seperti itu. Makanya bid'ah kecil itu tidak boleh kita biasakan lakukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikut saja apa yang Nabi ajarkan. Itu kalian tidak mampu lakukan. Kalian tidak mampu lakukan. Ikuti saja. Jangan buat yang baru. Kalian sudah dicukupi. Agama sudah sempurna. Agama sudah sempurna. Kata Nabi SAW, wala yushaddad din illa ghalaba. Tidak ada orang yang berusaha mengalahkan syariat agama ini kecuali pasti dia kalah. Pasti dia akan kalah. Kalau kita berlebihan, pasti kita sendiri nanti yang menyesal. Lakukan saja apa yang diajarkan oleh Nabi, walaupun sedikit kita istiqomah, itu lebih baik. Nabi saja kata Allah kepadanya, fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu sebagaimana diperintah. Itu saja. Istiqomah sebagaimana diperintah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kebaikan. Kita cukupkan subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.